Presiden Komisaris Anti-Korp Nurdin Tambubolon mengapresiasi pemerintahan Prabowo Gibran yang tetap dapat menumbuhkan ekonomi hingga 5,12%, meski di tengah gejolak dunia yang tidak menentu. Meski demikian diharapkan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dirasakan merata seluruh rakyat Indonesia. Kita telah sama-sama menyaksikan pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan nota keuangan dan RAPBN tahun 2026. Kali ini kami akan mengulas pidato Presiden dan RAPBN 2026 bersama Presiden Komisaris Anti-Korp Nurdin Tambubolon. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu cuplikan pidato Prabowo Subianto berikut ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, untuk mendukung agenda pembangunan di tengah gejolak global, arsitektur APBN 2026 dirancang sebagai berikut. Belanja negara dialokasikan 3.786,5 triliun rupiah. Pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.147,7 triliun rupiah. Defisit APBN dirancang 638,8 triliun rupiah atau 2,48% PDB. Ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable. Dan pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2008, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali. Baik, kita langsung mulai dialog. Saya sudah bersama Presiden Komisaris Anti-Korp, Bapak Nurdin Tambubolon. Pak Nurdin, rasanya kita semua sepakat bahwa pidato kenegaraan pertama Presiden Prabowo Subianto ini di depan MPR DPR RI mengundang standing applause, semangat yang luar biasa. Kita sampai terasa di studio tadi mendengarkan pidato kenegaraan Pak Presiden Prabowo Subianto. Pak Nurdin, selama kurang lebih 10 bulan ini pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, bagaimana Anda melihat atau penilaian Anda terhadap kinerja Kabinet Merah Putih? Iya, terima kasih Mbak Ngestiti Lestari ya. Ini adalah salah satu memang konsen kita bersama seluruh masyarakat Indonesia, bahwa di tengah gejolak global, ekonomi global dan stabilitas politik yang menghangat ya, terutama di Timur Tengah, Rusia, Ukraina, dan lain-lain, kita masih bisa tumbuh 5,12%. Pertumbuhan ekonominya menurut saya adalah itu hal yang positif ya. Luar biasa Pak, 5,12%. Ya, jadi kita sangat apresiasi dengan pemerintah. Yang penting sekarang adalah bukan hanya mempertahankan atau target di atas itu bisa mencapai. Tetapi yang lebih penting lagi dari pertumbuhan ekonomi itu adalah bagaimana pemerataan daripada pertumbuhan di seluruh Nusantara ya, mulai dari Sabang, Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Mianmas, itu harus merata pertumbuhannya. Jangan di daerah-daerah yang artinya sumber dayanya besar, pertumbuhannya tinggi, sampai di daerah-daerah yang sumber dayanya rendah, pertumbuhannya rendah. Jadi itu perlu dilihat daripada pemerintah, bagaimana pemerataan